Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sylvia Anjarwati, NIM 130132008 akan mempresentasikan hasil dari program UAS yang saya kerjakan. Di sini saya mengerjakan sesuai dengan 3 angka terakhir NIM saya, yaitu yang pertama adalah angka 2 yang berarti genap, berarti saya mengerjakan regresi linier. Angka kedua adalah 0 ya, dan itu merupakan genap juga, yang berarti saya mengerjakan regresi polinomial. Dan yang terakhir adalah angka 8 juga genap, yaitu mengerjakan interpolasi Newton. Dan untuk interpolasi Newton saya di sini mengerjakan menggunakan sin, menggunakan rumus sin. Oke, kita akan langsung saja ke programnya. Kita jalankan dulu. Pertama kita akan memanggil yang regresi linier. Kita masukkan datanya di sini. Saya memasukkan sebanyak 6 data. 0,1, 0,4, 0,5, 0,7, 0,7 dan 0,9. Untuk yang data Y 0,61, 0,92, 0,99, 1,52, 1,47 dan 2,03. Kita klik proses. Nah, di sini hasilnya persamaan regresi liniernya adalah Y sama dengan 28616 plus 1,76456X. Nah, di sini didapat A0-nya sebenarnya 0,2 sekian-sekian, A1-nya 1,764 sekian-sekian, SXY didapat 0,14 sekian-sekian, SY didapat 0,51 sekian-sekian, koefisien determinasi 0,714 sekian-sekian, koefisien korelasi 0,845 sekian-sekian. Nah, di sini bisa diambil kesimpulan bahwa sifat koefisien determinasinya rendah, SY-nya harus lebih besar daripada SXY. Nah, untuk mencari A0 di sini kita buka dulu kodenya. Untuk mencari A0 itu rumusnya adalah nih. A0 ini adalah rumus dari A0. Untuk mencari A0 kita butuh rumus, yaitu sum Y dikali sum X kuadrat dikurangi sum X dikali sum XY dibagi N dikali sum X kuadrat dikurangi akar dari sum X. Dan untuk mencari A1 yang ada di sini, kita perlu rumus ini. Ini untuk mencari nilai A1, yaitu N dikali sum XY dikurangi sum X dikali sum Y dibagi N dikali sum X kuadrat kurangi akar dari sum X.
Selanjutnya untuk mencari SXY dan SY, kita menggunakan rumus ini. Untuk mencari SXY adalah akar dari sum EXY dibagi N-2, dan untuk mencari SY adalah akar dari sum EY dibagi N dikurangi 1. Nah, sebelum kita ke rumus ini, kita harus menentukan rata Y yang diperoleh dari sum Y dibagi N, sum EXY, dan sum Y. Kita harus menentukan itu dulu. Lalu kita tentukan rumusnya sum EXY ini dan sum EY, barulah kita dapat mengetahui nilai dari sum XY dan barulah kita dapat mengetahui nilai dari SXY dan SY. Lalu selanjutnya untuk mencari koefisien determinasi dan koefisien korelasi, kita menggunakan rumus ini. Dari SXY dan SY tadi, kita bisa menentukan koefisien determinasi dan koefisien korelasi. Rumusnya koefisien determinasi yaitu SY dikurangi SXY dibagi SY. Sedangkan koefisien korelasi adalah akar dari koefisien determinasi. Nah, untuk menentukan sifat koefisien determinasi itu tinggi, rendah, atau sedang, di sini ada batasannya, ada ketentuannya. Jika koefisien determinasi lebih dari sama dengan 80, maka sifatnya adalah tinggi. Yang kedua, jika koefisien determinasinya lebih dari sama dengan 60, berarti sifatnya sedang. Sedangkan jika tidak kedua-duanya, tidak lebih dari sama dengan 80, berarti dia 59 ke bawah, dia bersifat rendah. Nah, kita lihat di sini koefisien determinasinya di sini 0,7, berarti dia di bawahnya 60 kan, berarti dia bersifat rendah, seperti itu. Oke, itu untuk yang regresi linier. Selanjutnya kita akan memanggil yang regresi polinom. Untuk datanya kita di sini menggunakan data sebanyak 6, dan kita menggunakan variabelnya atau pangkatnya itu sebanyak 3 variabel atau 3 pangkat. Kita masukkan nilai-nilainya 0,2, 0,4, 0,6, 0,7, 0,9, 1,1. Lalu yang untuk yang Y 0,005, 0,069, 0,15, 0,27, 0,38, 0,518. Oke, di sini kita sudah mendapatkan nilai A0, A1, A2,
SXY, SY, koefisien determinasi, dan koefisien relasi. Rumusnya pada dasarnya sama dengan regresi linear, hanya saja di sini kita menentukan banyak variabelnya. Di sini terdapat banyak variabel. Kalau regresi linear itu variabelnya hanya A0 dan A1, maka kalau di sini variabelnya sebanyak sesuai dengan yang kita inputkan. Kalau kita menginputkan tiga variabel, maka yang muncul adalah A0, A1, A2. Oke, kita analisis dulu. Untuk mencari A0, A1, dan A2 sebenarnya sama seperti regresi linear, hanya sedikit merubah nih. Ini untuk mencari nilai A0, A1, dan A2. Lalu untuk mencari nilai SXY, untuk mencari nilai SXY, ini adalah rumus dari SXY adalah akar dari sum ER dibagi N dikurangi M plus 1, dimana sum ER itu didapat dari penjumlahan ini, sum ER ditambah akar dari Y dikurangi jumlah. Lalu untuk mencari SY, di sini SY itu rumusnya adalah akar dari sum EY dibagi N-1. Sementara sum EY itu rumusnya adalah sum EY plus SKR Y dikurangi rata-rata Y. Tuh. Sedangkan untuk mencari koefisien determinasinya, di sini kita menggunakan rumus sama dengan rumus yang ada di regresi linear, karena ini hanya pengembangan dari regresi linear, yaitu koefisien determinasi adalah SY dikurangi XY dibagi SY, sedangkan koefisien korelasi akar dari koefisien determinasi. Jika persamaan dari regresi linear itu hanya memuat 2, kalau di sini memuat sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 kali lipatnya. Oh, di sini memuat 3 variabel. Di sini ini ada pertambahannya. Kita dapat melihat perbedaannya di sini. Ini. Lalu kita panggil yang interpolasi Newton kuadratis. Di sini kita masukkan angkanya. X-nya kita akan mencari X-nya 7. Nah, X ini terletak di antara 5
8 dan 9. Kita proses. Ini adalah hasil dari interpolasi Newton kuadratis. Untuk mencari hasil-hasil dari ini semua, ini adalah analisisnya. Oke, ini kita tentukan dulu yang sebagai X0 adalah 5, X1 nya adalah 8, X2 nya 9, dan nilai yang akan kita cari adalah nilai dari Fx, yaitu F7. Kita tentukan dulu. Untuk menentukan Fx0, ini di sini rumus dari Fx0 adalah sin X0, yaitu sin 5. Untuk menentukan F1 dan F2, Fx1 dan Fx2 sama seperti Fx0, yaitu sin dari X1 dan sin dari X2, yaitu sin 8 dan sin 9. Maka didapat rumusnya ini. Lalu kita cari juga Fx-nya, yaitu sin 7 adalah 0,6. Kita sama bandingkan hasilnya, min 0,958, 0,989, 0,4, 122, dan Fx 0,6569 sama. Untuk mencari nilai B0, B1 dan B2, di sini ada rumus-rumusnya. B0 itu adalah Fx0. Jadi nilai dari Fx0 kita ambil dari nilai Fx0. Ini rumusnya. B1 itu adalah rumusnya Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 min X0, dimana Fx1 itu adalah 0,989 dikurangi Fx0 adalah min 0,95892 dibagi X1 nya adalah 8 dan X0 nya adalah 5. Maka didapat hasil ini 0,6494. Lalu untuk mencari B2 adalah Fx2 dikurangi Fx1 dibagi X2 min X1 dikurangi B1 dibagi X2 min X0, dimana Fx2 bernilai 0,412 dikurangi Fx1 adalah 0,989 dibagi X2 adalah 9, X1 dikurangi X1 yaitu 8 dikurangi B1, nilai B1 adalah 0,6494 dibagi X2 min X0, X2 adalah 9 dikurangi X0 adalah 5, didapat nilai min 0,3066 sekian-sekian. Lalu untuk mencari F2x ini adalah dari nilai dari F2x itu, yaitu B0 plus B1, di mana B0 adalah min 0,95 plus B1 0,6494 dikali X min X0, X nya 7 dikurangi X0 nya 5 ditambah B2 adalah
min 0,306 dikali X min X0, 7 min 5 dikali X min X1. X min X1 adalah 7 dikurangi 8. Hasilnya adalah 0,9532644. Dan untuk mengetahui selisihnya antara fx dengan f2x, maka kita kurangkan saja fx dikurangi f2x, maka didapat hasilnya 0,2. Kita cek di programnya rumusnya. Nih, kita baca terlebih dahulu inputannya, lalu kita cari fungsinya dari setiap inputan ini, lalu kita tentukan f2x seperti tadi. F2x ini adalah rumus untuk mencari nilai f2x. Nah, jarak di sini adalah selisih tadi ini, selisih min 0,2 ini, itu adalah jarak di kode ini. Itu. Maka jika selesai semua, kita tampilkan itu yang di sini ini untuk menampilkannya. Itu. Baik, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga dari penjelasan saya tadi bisa bermanfaat bagi semua yang melihat video ini. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.